Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Trisda Utami dari BP 19011138. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme makanan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Sistem pencernaan itu memiliki organ, yaitu organ gastrointestinal, yaitu saluran pencernaan membentang dari mulut sampai anus. Organ lainnya seperti yaitu organ mulut seperti mulut, faring, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, dan lubang anus. Adapun organ lainnya seperti organ aksesori yaitu meliputi gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan satu tabung memanjang dari mulut ke anus, dan organ aksesori yang berhubungan, terutama kelenjar yang terletak di luar saluran pencernaan yang mensekresikan cairan di dalamnya. Makanan dipecah sedikit demi sedikit sampai menjadi molekul yang paling kecil untuk diserap dan diproduksi, sisa dieliminasi. Dan selanjutnya, saluran pencernaan juga disebut dengan alimentary tract atau alimentary canal. Saluran gastrointestinal terdiri dari tabung panjang yang berkesinambung yang membentang dari mulut ke anus. Lidah dan gigi adalah struktur aksesori yang terletak di mulut. Kelenjar ludah, hati, dan kantung empedu dan pankreas bukan bagian dari sistem pencernaan dan memiliki peran dalam pencernaan. Secara teknis, istilah saluran gastrointestinal hanya mengacu pada lambung, usus besar, tetapi sering digunakan dalam nama lain untuk saluran pencernaan. Selanjutnya, daerah saluran pencernaan meliputi adapun daerahnya yaitu rongga mulut, kelenjar saliva, dan tonsil. Yang kedua ada organ aksesori. Organ aksesori seperti gigi, kelenjar terus mulut. Yang ketiga ada faring atau kerongkongan. Yang keempat ada esofagus. Yang kelima lambung. Yang keenam usus kecil terdiri dari duodenum, ileum, dan jejunum. Yang keenam kantung empedu dan pankreas sebagai organ aksesoris utama. Selanjutnya ada usus besar terdiri dari cecunum, kolum, rektum, dan kanal, dan lubang anus. Selanjutnya, fungsi sistem pencernaan. Fungsi utamanya untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dan menutrisikan yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik atau kimiawi, meliputi proses-proses. Yang pertama ada proses ingesti. Yang kedua ada proses pemotongan atau penggilingan. Kalau di dalam mulut itu disebut dengan pengunyahan di mulut. Yang ketiga ada peristalsis. Yang keempat ada digesti. Yang kelima ada absorpsi. Yang keenam ada digesti. Selanjutnya, dinding saluran tersusun dari 4 lapis jaringan dasar dari lumen rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap regia bervariasi sesuai fungsi regianya. Mukosa membran yang pertama, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muscularis eksterna, yang keempat ada serosa. Selanjutnya peritoneum
mesenterium, dan omentum adalah membran serosa terlebar dalam tubuh. Yang pertama ada peritoneum parietal, yang kedua ada peritoneum visceral, yang ketiga ada rongga parietal, yang keempat ada mesenterium dan omentum. Yang kelima, organ yang tidak terbungkus parietum tetapi hanya tertutup olehnya disebut dengan parietum. Yang keenam, yang selanjutnya ada retroperiontal. Baiklah, juga ada saraf. Kontrol saraf pada saluran pencernaan. Saraf otonomnya mempersarafi ke seluruh saluran pencernaan kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendali satu volunteer. Yang pertama ada influx parasimpatis, yang kedua adalah influx simpatis, yang ketiga ada plexus main. Selanjutnya adapun rongga oral adalah jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang berfungsi dalam proses awal pencernaan, terdiri dari yang pertama ada bibir, yang kedua pipi, yang ketiga lidah, yang keempat kelenjar saliva, dan yang kelima gigi. Ya, adapun proses menelan menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Ada juga fasenya, terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase volunteer, yang kedua fase faring, yang ketiga fase esofagus. Di sini saya akan menjelaskan apa itu esofagus. Esofagus adalah tuba muskular, panjangnya sekitar 9 sampai 10 inci atau 25 cm dan berdiameter 1 inci atau 2,5 cm. Esofagus berawal pada area laringfaring melewati diafragma dan hiatus esofagus pada area sekitar vertebra ke-10 dan membuka. Selanjutnya ke arah lambung, esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak. Yang selanjutnya adalah peristalsis. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Adapun lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama lambung sebagai penyimpanan makanan, yang kedua memproduksi kimus, yang ketiga digesti protein, yang keempat memproduksi mukus, yang kelima memproduksi faktor intrinsik. Adapun meliputi glikoprotein, yang kedua vitamin B12, yang keenam absorpsi. Dan selanjutnya bagian-bagian dari usus besar. Yang pertama sekum, yang kedua kolum, meliputi ascenden, transversa, dan descenden. Yang ketiga ada rektum. Itu adalah bagian-bagian dari usus besar, ada 3. Dan selanjutnya fungsi usus besar. Yang pertama mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit. Yang kedua memproduksi mukus, tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Dan selanjutnya yang ketiga, di dalam usus besar terdapat jumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya. Dan yang selanjutnya ada yang keempat, mensekresi zat sisa dalam bentuk feses. Tadi itu saya menjelaskan bagian tentang sistem pencernaan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan metabolisme makanan. Yaitu metabolisme merupakan proses pembakaran kalori dari makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Adapun proses metabolisme ini terjadi di dalam sel-sel tubuh agar kalori dalam tubuh bisa menghasilkan energi. Nutrisi di dalam tubuh perlu dipecah sehingga bisa diserap oleh tubuh.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bedanya metabolisme dan pencernaan. Metabolisme merupakan bagian dari proses pencernaan, tetapi keduanya berbeda. Yaitu saya pertama akan menjelaskan pencernaan lebih diartikan sebagai proses yang dilakukan tubuh untuk mengolah dan memecahkan makanan menjadi zat gizi. Proses tersebut berlangsung dalam organ pencernaan. Sedangkan metabolisme sendiri bisa terdiri dari berbagai sel tubuh yang dikendalikan oleh protein khususnya. Saya akan menjelaskan jenis metabolisme energi. Metabolisme merupakan proses dasar yang dialami setiap makhluk hidup. Bahkan hewan dan tumbuhan juga mengalami proses yang sama agar bisa berfungsi normal. Pada manusia, proses ini bekerja dalam dua cara, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan zat-zat gizi menjadi energi. Contohnya karbohidrat dari nasi yang Anda makan akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa lalu dibawa oleh darah dan diedarkan ke setiap sel tubuh Anda. Itu contoh dari katabolisme. Begitu berada di dalam sel, glukosa akan diuraikan kembali dalam serangkaian reaksi kimia sehingga menghasilkan energi, disebut dengan katabolisme. Energi dari katabolisme selanjutnya dapat digunakan dalam berbagai fungsi tubuh. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan molekul baru untuk menjalankan fungsi tubuh. Selanjutnya adalah proses ini terjadi saat tubuh memperbaiki jaringan yang rusak menghasilkan hormon yang sebagainya. Anabolisme akan menghabiskan energi. Selanjutnya, energi yang digunakan tubuh dalam melakukan anabolisme berasal dari katabolisme. Berbagai zat di dalam sel akan dikumpulkan kemudian dibentuk menjadi suatu zat baru yang bisa digunakan tubuh untuk menjalankan fungsinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi laju metabolisme, yang pertama di bawah ini ada faktor ukuran dan komposisi tubuh, jenis kelamin, usia, dan kondisi medis tertentu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bobot tubuh atau ukuran tubuh. Sangat berpengaruh laju metabolisme. Orang yang berbobot tubuh besar lebih cepat karena mereka membutuhkan banyak energi. Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin juga berpengaruh dalam metabolisme. Laki-laki biasanya memiliki massa otot yang lebih besar dibandingkan wanita sehingga pembakaran energinya lebih cepat. Selanjutnya ada usia. Massa otot berkurang seiring bertambahnya usia. Hal ini menyebabkan laju pembakaran energi juga menurun. Yang keempat ada kondisi medis tertentu. Orang mungkin mempunyai kondisi medis yang mengaruhi dan metabolismenya. Yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang laju metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan cara meningkatkannya laju metabolisme. Yang pertama, melakukan olahraga aerobik. Yang kedua, melakukan olahraga untuk meningkatkan otot. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu, yaitu seperti makanan mengandung tinggi protein, contohnya ayam, telur, kacang-kacangan. Yang kedua, makanan pedas dan berempah. Yang ketiga, teh hijau. Yang keempat, kopi. Yang kelima, minuman berenergi. Itulah cara meningkatkan laju metabolisme. Yaitu saya akan menjelaskan juga ada gangguan-gangguan metabolisme. Pada segala penyakit atau kondisi yang disebabkan oleh reaksi kimia abnormal pada sel tubuh, juga penyebabnya bisa terjadi jumlah enzim atau hormon tidak normal atau perubahan pada fungsi keduanya saat reaksi kimiawi tubuh terhambat atau rusak, serta kekurangan atau penumpukan zat beracun dapat terjadi dan menyebabkan gejala serius.
Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan gangguan metabolisme yang bisa terjadi, seperti kayak penyakit kelainan kayak gitu kan. Yang pertama ada kelainan metabolisme bawaan, yang kedua ada penyakit tiroid, yang ketiga ada diabetes tipe 1 dan 2. Baiklah, cukup sekian saya menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Apabila ada kata yang salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.